semuanya. Perkenalkan, nama saya Peter Rizky, saya mahasiswa dari Politeknik Pontianak dari jurusan Keperawatan. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyuluhan gejala hipotensi. Baiklah, pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 7, ada 6. Pertama ada pengertian hipotensi, kedua jenis-jenis hipotensi, gejala hipotensi, penyebab hipotensi, pencegahan penyakit hipotensi, dan pengobatan penyakit hipotensi. Kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengertian. Pengertian darah rendah atau hipotensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang turun di bawah angka normal, yaitu mencapai nilai rendah 90/60 mmHg. Adapun nilai normal tekanan darah seseorang secara umum adalah 120/80 mmHg. Namun beberapa orang mungkin memiliki nilai tekanan darah atau tensi berkisar 110/90 mmHg atau bahkan 100/80 mmHg. Tapi mereka tidak tahu atau jarang menampakkan beberapa keluhan berarti sehingga hal itu dirasakan biasa saja dalam aktivitas keseharian. Untuk mengetahui seseorang dalam keadaan kondisi tekanan darah rendah maupun tekanan darah tinggi, seseorang harus melakukan pemeriksaan tensi darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah dengan memperlihatkan angka sistolik bagian atas dan diastolik bagian bawah. Selanjutnya, jenis-jenis hipotensi. Jenis-jenis hipotensi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hipotensi ortostatik. Hipotensi disebabkan oleh perubahan tiba-tiba posisi tubuh, biasanya ketika beralih dari berbaring ke berdiri, dan biasanya hanya berlangsung beberapa detik atau menit. Hipotensi jenis ini juga dapat terjadi setelah makan dan sering diderita oleh orang tua, orang dengan tekanan darah tinggi, dan orang dengan penyakit Parkinson. Kedua, hipotensi dimediasi neutral atau NMH. NMH paling sering mempengaruhi orang dewasa, muda, dan anak-anak, dan terjadi ketika seseorang telah berdiri untuk waktu yang lama. Selanjutnya, yang hipotensi ketiga yaitu hipotensi akut. Penyebab hipotensi akut adalah turunnya tekanan darah secara tiba-tiba yang disebabkan antara lain pendarahan berat akibat kecelakaan atau trauma, dehidrasi akibat diare atau muntah yang hebat, pengaruh obat tertentu sampai infeksi sistematik hebat atau sepsis. Hipotensi ini biasanya berlanjut menjadi shock akibat kurangnya aliran darah menuju ke otak, jantung, ginjal maupun kulit. Penanganannya sesuai dengan penyebabnya masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga adalah gejala hipotensi. Hipotensi memiliki gejala yang antara lain penglihatan kabur, mata sering berkunang-kunang, terutama setelah duduk lama dan berjalan. Kedua, ada kebingungan. 3, pingsan. 4, pusing, keringat dingin. 5, mudah merasakan kantuk dan sering menguap. 6, wajah terlihat pucat karena suplai darah ke seluruh tubuh tidak maksimal. Selanjutnya, keempat, penyebab hipotensi. Hipotensi ada penyebabnya diakibatkan oleh pertama dehidrasi, kedua melemahnya otot jantung yang berakibat volume darah yang dipompa oleh jantung sedikit sehingga tekanan darah menurun. 3, terjadinya peradangan pada kantong yang mengelilingi kantong jantung perikardium yang biasa dikenal sebagai perikarditis yang menyebabkan cairan menumpuk di dalam perikardium yang menekan jantung sehingga membatasi kemampuan jantung mengisi dan memompa darah ke seluruh tubuh. 4, efek samping obat seperti alkohol, ansiolitik, beberapa antidepresan, diuretik, obat-obatan untuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner analgesik. 5, kejutan emosional, misalnya shock yang disebabkan oleh infeksi yang parah, stroke, anafilaksis, atau reaksi alergi yang mengancam nyawa dan trauma hebat. Denyut jantung yang lambat dan dapat mengurangi jumlah darah yang dipompa oleh jantung. Angka detak jantung istirahat untuk seorang dewasa sehat adalah 60 hingga 100 detak per menit. Tegangan kekakuan pembuluh darah yang kaku akan berefek pada semakin tingginya tekanan darah. Begitu juga sebaliknya. Dan terakhir ada diabetes tingkat lanjut. Yang kelima, cara pencegahan penyakit hipotensi. Ada beberapa hal yang bisa kita dapat lakukan untuk memperbaiki kondisi tekanan darah rendah hipotensi. Di antaranya, pertama, minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak setara 8 hingga 10 gelas per hari.
Kedua, tekanan darah akan meningkat. Mengonsumsi makanan yang cukup mengandung kadar garam, makan porsi kecil dan konsumsi makanan rendah karbohidrat untuk meningkat penurunan tekanan darah drastis setelah makan. Konsumsilah makanan dalam porsi kecil beberapa kali sehari. Selain itu, batasi makan tinggi karbohidrat seperti kentang, nasi, pasta, dan roti. Perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan biji-bijian di dalam menu Anda. Berolahraga teratur seperti berjalan pagi selama 30 menit, minimal 3 kali seminggu dapat membantu mengurangi timbulnya gejala. 5. Pemberian obat-obatan meningkatkan darah hanya dilakukan apabila gejala hipotensi yang dirasakan benar mengganggu aktivitas keseharian. Terakhir, ada pengobatan terhadap hipotensi. Dalam kasus hipotensi yang benar-benar diperlukan, pemberian obat biasanya ada beberapa jenis obat yang bisa dipakai seperti fluorocortison, 2 methiodotrin, 3 peridotikmin, 4 nonsteroidal anti-inflammatory drug atau NSAIDs, 5 kafein, 6 erythropoietin. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mengenai apa saja yang dapat disebabkan oleh hipotensi? Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menampung saya dulu. Tadinya, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Dari penanganan yang pemberian obat barusan itu, apakah ada cara penanganan lain untuk yang lebih beda? Selain dari cara penanganan yang diberi obat barusan, apakah ada cara penanganan yang lain? Baik, sudah 2 pertanyaan, maka akan saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu tentang bahaya apa yang dapat disebabkan oleh hipotensi. Hipotensi dapat menyebabkan stroke, shock, penyakit jantung, gagal jantung. Selanjutnya, baiklah, saya dulu jawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang bahaya yang disebabkan oleh hipotensi. Hipotensi dapat menyebabkan penyakit stroke, shock, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Maka sudah jelas. Baiklah, pertanyaan kedua akan saya jawab, yaitu selain penanganan obat yang sudah saya jelaskan tadi dalam PPT, ada beberapa cara yang mudah kita dapatkan seperti pemberian antibiotik, pemberian cairan infus, dan transfusi darah. Baiklah, apakah sudah jelas? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan akhiri penjelasan ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.